Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk pertama kali kita bertemu di pagi hari ini melalui renungan harian HKIP Jambi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu di pagi hari ini. Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Beginilah bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Alkitab menegaskan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya orang-orang yang hidup dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan dia hidup sebagai manusia baru. Kenapa? Karena Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang Tuhan. Artinya status kita pun berubah menjadi anak-anak terang di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Dalam ayat 11 dikatakan, anak-anak terang itu akan membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang menjadi identitas, itulah yang menjadi ciri khas anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, tidak lagi berkompromi dengan kejahatan, kita tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang. Dunia saat ini, saudara-saudara, dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kejahatan. Oleh sebab itu, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa terang di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan kegelapan. Ingatlah, kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Ketika kita menyalakan sebuah lampu di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu menembusnya. Sebagai anak-anak terang, kita harus mampu mengalahkan kegelapan dengan cara memberikan keteladanan, memberikan tiruan yang baik di tengah-tengah hidup kita, dengan cara melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan seperti yang dikatakan, masa jagat kursa ina masa ini. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai nilai plus. Kita harus berbeda dengan dunia ini, supaya dunia ini melihat buah terang yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Kita diangkat, kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi anaknya melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Itu sebabnya kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Tetapi pada zaman sekarang ini, manusia kadangkala lebih mencintai kegelapan, lebih mencintai dosa. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita sebagai anak-anak Allah,
untuk hidup di dalam terang Tuhan. Dengan jalan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dunia, supaya kita dimampukan menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala perkara, menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan, dengan melakukan, dengan hidup dalam pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai terang dunia. Oleh sebab itu, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang. Dahulu kita adalah kegelapan, dan sekarang kita adalah anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami bisa menerima kehidupan rohani kami melalui firman. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan hidup hingga kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya Engkau mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menyinari dunia ini dengan memberikan keteladanan-keteladanan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, ajar kami, tolong kami, pegang tangan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.